Pemirsa, sejumlah insiden terjadi saat momen libur Lebaran di Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Ya, diantaranya sebuah kapal yang mengangkut 9 wisatawan terbalik hingga sejumlah wisatawan juga terseret ombak, satu diantaranya masih hilang. Sebuah perahu pesiar wisata yang mengangkut 9 orang wisatawan terbalik di pantai barat Pangandaran Selasa sore. Beruntung seluruh penumpang berhasil diselamatkan oleh petugas. Ini menjadi insiden pertama yang terjadi di pantai tersebut selama libur Lebaran. Beberapa kejadian serupa tercatat di lokasi berbeda. Di pos 4 Pantai Barat, seorang wisatawan terseret ombak. Satu orang wisatawan masih dalam pencarian. Di pos 5, petugas berhasil menyelamatkan 3 wisatawan lainnya yang juga terseret ombak. Insiden serupa kembali terjadi di pos 5 pada Rabu siang. 3 wisatawan berhasil diselamatkan, namun 1 orang lagi masih belum ditemukan. Dalam 2 hari ini, petugas telah berhasil menyelamatkan total 19 wisatawan, sementara 2 orang lainnya masih dalam pencarian. Pengunjung pada hari ini ada peningkatan dibandingkan dengan hari kemarin. Kemudian juga disampaikan bahwa 2 hari ini sudah terjadi 4 kejadian, di mana hari kemarin ada 3 kejadian, di mana korban dapat kita selamatkan sebanyak 16 korban dan 1 masih dalam pencarian. Dan hari ini 1 kejadian, 3 kita dapat selamatkan, 1 masih dalam pencarian. Kapolres mengimbau agar pengunjung lebih berhati-hati saat menikmati liburan di pantai dan mematuhi petunjuk keselamatan. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Kita awali informasi industri dari aksi heroik seorang petugas Satlantas Polres Sumedang, Jawa Barat, pemirsa. Ketika mengevakuasi seorang balita sakit yang terjebak kemacetan di jalur arteri kawasan Bojong, Sumedang, Jawa Barat. Ya, balita tersebut langsung dibawa ke rumah sakit dengan mobil patroli polisi. Inilah aksi heroik sejumlah anggota Satlantas Polres Sumedang saat mengevakuasi seorang balita perempuan yang terjebak kemacetan di jalur arteri Bandung Cirebon kawasan Bojong pada Selasa siang. Sejumlah anggota polisi yang sedang bertugas mengurai kemacetan langsung membawa bocah berusia 4 tahun ke mobil patroli dan membawa ke rumah sakit untuk segera mendapat tindakan medis. Dari tim urai wilayah Kota Sumedang, ya dipimpin Kade Turjawali, melaksanakan kegiatan pertolongan pertama terhadap anak kejang. Tadi asal daerahnya dari Tanjung Kerta, dan memang posisi kedua orang tua berikut anak tersebut di dalam mobil bak yang akan menuju rumah sakit Pakuwon. Namun karena kondisi macet di sekitar Bojong, ya perempatan Bojong Sumedang, mereka minta tolong kepada petugas tim urai, tepatnya Pak Wandi, ya sedang berada di lokasi tersebut dengan membawa sedan patroli Satlantas Polres Sumedang. Alhamdulillah dikawal dengan menggunakan sedan, ya langsung dibawa di dalam sedan tersebut ke rumah sakit Pakuwon untuk mendapatkan tindakan dari dokter, ya. Dari Pakuwon. Emang mau ke rumah sakit? Cuman di Bojongnya macet kan gitu. Jadi takutnya kelamaan mau cari ojek, takutnya pas ojeknya nggak ada, langsung minta bantuan ke bapak polisi yang lagi jaga di sana. Kejebak macetnya berapa lama tadi kira-kira? Nggak lama sih, tapi cuman akhirnya ketakutan gitu, pengen buru-buru. Khawatir. Setelah mendapat penanganan medis dari Rumah Sakit Umum Pakuwon Sumedang, kondisi bocah tersebut kini sudah berangsur membaik. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben, iNews melaporkan.
Ya, sementara itu seorang pemudik asal Palembang tujuan Sragen, Jawa Tengah melahirkan secara darurat di dalam toilet terminal bus Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Ibu tersebut melahirkan tanpa bantuan medis dengan usia kandungan prematur 5 bulan. Para pemudik yang tengah menunggu bus di terminal tipe A Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah digemparkan dengan momen seorang pemudik yang melahirkan darurat di dalam toilet. Pemudik asal Palembang tujuan Sragen, Jawa Tengah itu melakukan proses persalinan seorang diri di dalam toilet terminal saat usia kandungannya baru berjalan 5 bulan. Setelah proses persalinan selesai, sang bayi dan ibunya langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Islam Tunas Harapan Salatiga. Telah ditemukan seorang wanita yang melahirkan di dalam toilet wanita, yang dimana kronologinya adalah bus Harapan Jaya dari Palembang menuju Sragen transit di terminal tipe A Tingkir Salatiga untuk menurunkan penumpang yang turun di terminal tipe A Tingkir Salatiga. Pada saat itu wanita yang melahirkan tersebut izin kepada kru bis untuk ke toilet wanita. Karena lahir secara prematur, bayi yang dilahirkan di dalam toilet terminal ini kini masih mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Dari Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Kalung emas 12 gram milik seorang nenek dijambret oleh pria pengendara sepeda motor di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, korban yang sudah berusia 80 tahun ini sempat mengejar penjamret, namun pelaku kabur dengan memacu kendaraannya. Dari rekaman CCTV terlihat pengendara sepeda motor melintas lalu memutar balik, kemudian menghampiri seorang nenek yang baru keluar dari rumahnya di kawasan perumahan asri Kelurahan Pai, Biringkanaya, Makassar. Pelaku langsung menarik kalung emas seberat 12 gram dari leher wanita lansia tersebut. Korban yang berusia 80 tahun kaget berupaya mengejar motor pelaku sambil berteriak minta tolong hingga mengundang perhatian warga. Kemana-mana orang di rumah sini. Ya, jadi memang dia biasanya kalau siang begitu dia akan jenuh di dalam. Suka kasih bersih-bersih rumah, di nyapu-nyapu gitu. Oh, terus? Jadi ya berdiri di sini menghadap sana mungkin. Iya. Baru di situ mungkin diincar. Ditarik langsung itu, Pak ya? Dari belakang sini. Oh, dari belakang. Langsung lari. Korban yang sebatang kara memilih tidak melaporkan kepada pihak berwajib. Namun tetangga korban yang simpati memviralkan rekaman CCTV penjambretan tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ya, sementara itu seorang mama jadi korban penjambretan usai berbelanja di pasar di Cilincing, Jakarta Utara. Aksi penjambretan sempat terekam CCTV. Tas yang berisikan perhiasan emas, uang puluhan senilai puluhan juta rupiah pun raib digasak pelaku. Wow. Dari rekaman CCTV, seorang emak-emak menjadi korban penjambretan di Jalan Kesemek Cilincing, Jakarta Utara, Minggu, usai membeli keperluan berlebaran di pasar. Dua pelaku berboncengan motor langsung menarik tas selempang korban yang sedang berjalan seorang diri. Meski sempat berteriak meminta pertolongan, namun tas korban berisi sejumlah perhiasan, emas, uang tunai, dan kartu ATM senilai 10 juta rupiah raib dibawa kabur pelaku. Posisinya arah ke sana yang arah balik ya. Terus langsung dia jambret tuh, jambret tas ibu. Pelakunya berapa orang itu? 2 orang. Berbekal rekaman kamera CCTV, korban melaporkan kejadian ke Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, di mana musim libur Lebaran arus lalu lintas di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat masih terpantau padat. Ya, hal ini terjadi karena tingginya antusias warga berlibur di momen libur Lebaran, pemirsa. Dan kepadatan kendaraan terjadi dari arah Bandung menuju ke Tasikmalaya. Ini karena jalur ini merupakan salah satu jalan utama menuju ke sejumlah tempat wisata seperti Ciamis dan Pangandaran.
Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini arus balik Lebaran 2025, kami sudah terhubung dengan rekan kami. Ada Irfan Hardiansyah di Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan ada Esra Ambarita di Gerbang Tol Kalikangkung, Jawa Tengah. Kita sapa terlebih dahulu Irfan yang ada di Lingkar Gentong Tasikmalaya. Selamat pagi jelang siang Irfan. Sudah ada peningkatan arus kendaraan di Lingkar Gentong Tasikmalaya pagi ini belum Irfan? Ya baik, selamat pagi Arlista dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan bahwa memang benar untuk di hari 3 hari setelah Lebaran ini peningkatan arus lalu lintas di Lingkar Gentong Tasikmalaya ini sudah mulai terlihat sangat tinggi, di mana ini terjadi dari arah Garut Bandung ke arah Tasikmalaya, dan ini merupakan yang dapat kami sampaikan bahwa ini animo masyarakat untuk berlibur masih tinggi dikarenakan memang hari ini merupakan hari di mana memasuki libur Lebaran, dan terlihat ini sejak pagi tadi dari pantauan kami antrian yang begitu panjang dan sudah mulai terjadi kepadatan di tempat kami melaporkan saat ini, di mana untuk di Lingkar Gentong sendiri banyak sekali trouble spot yang memang menjadi rawan untuk ataupun bagi pemudik ataupun bagi wisatawan yang akan melakukan perjalanan ke arah tempat wisata, salah satunya Pangandaran. Yang mana ini banyak sekali pantai yang bisa dikunjungi oleh para wisatawan lokal. Dan tentunya dari pantauan kami juga yang mendominasi kendaraan yang melintas di Lingkar Gentong saat ini berplat nomor D, yang mana ini merupakan kendaraan yang berada di wilayah Bandung dan sekitarnya. Dan dapat kami sampaikan juga kepada Anda Arlista, Togi dan juga pemirsa bahwa untuk berbicara mengenai momen arus balik, pihak kepolisian dari Polresta Tasik Kota Malaya ini menyebutkan bahwa untuk arus balik ini diprediksi akan terjadi pada tanggal 6 April, kemudian 7 dan juga 8 April 2025. Dan tentunya pihak kepolisian juga ini nantinya jika memang kepadatan ini terjadi hingga 10 hingga 15 menit nantinya akan menerapkan sistem rekayasa lalu lintas, di mana sistem rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan ini CBS penggal ataupun satu arah. Dan terlihat di layar televisi Anda pemirsa, beginilah antriannya, yang mana ini untuk di Lingkar Gentong sendiri ini ada beberapa trouble spot yang mana dapat kami sampaikan bahwa pertigaan ataupun simpang 3 Pamoyanan yang menjadi titik rawan kemacetan. Kemudian selain itu ada simpang 3 Pamoyanan, kemudian juga Sukamantri dan Panyusuhan, satu lagi ada Ciawi. Selain persimpangan ataupun pertigaan di jalur Lingkar Gentong sendiri ini banyak sekali perlintasan rel kereta api sehingga mengakibatkan kemacetan yang cukup begitu panjang. Dan pihak kepolisian ini terus menghimbau kepada para pemudik ataupun wisatawan yang akan melintas di jalur selatan ini, khususnya di Lingkar Gentong, untuk memastikan kendaraan yang layak jalan dikarenakan memang untuk jalur selatan ini banyak sekali tanjakan dan turunan sehingga akan rawan terjadi kecelakaan. Sementara demikian, Arlista. Baik, terima kasih Irfan atas informasinya. Kita beralih ke Esra Ambarita di Gerbang Tol Kalikangkung, Jawa Tengah. Selamat pagi Esra, bagaimana kondisi terkini di Gerbang Tol Kalikangkung, Jawa Tengah saat ini? Ya, selamat pagi Togi dan juga Arlista. Kalau di Gerbang Tol Kalikangkung untuk arus balik ini tampaknya sudah mulai ramai yang ke arah Jakarta. Ini berdasarkan pemantauan kami sejak pagi tadi, yang mana untuk frekuensi yang ke arah Jakarta tampak sudah mulai mendominasi adalah perjalanan yang tentunya berplat B dan juga berplat D. Kami akan gambarkan terkait bagaimana situasi di Gerbang Tol Kalikangkung, yang mana juga ini volume kendaraannya sebenarnya yang ke arah Jawa pun masih banyak. Karena ini juga tampaknya karena dari gardu tol yang dibuka ini adalah hanya 5. Jadi ini juga menciptakan antrian yang kerap kali beberapa menit dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa. Sehingga ini sempat menciptakan antrian beberapa kali. Nah, kalau berdasarkan data yang kami dapat dari pihak kepolisian, setidaknya untuk perjalanan yang ke arah Jakarta ini meninggi, yakni sudah di angka 30.000 kendaraan. Begitu juga yang ke arah Jawa masih terbilang tinggi. Nah, sejauh ini belum diberlakukan rekayasa lalu lintas, tapi tentunya informasi yang kami dapatkan dari Dirlantas Polda Jawa Tengah akan diikuti dengan rekayasa lalu lintas pada hari ini, yakni
rekayasa berupa one way secara lokal. Nanti akan mengikuti atau bertahap secara nasional, yakni akan dimulai nanti pada 6 April 2025. Tentunya ini seiring dengan prediksi pemerintah yang memperkirakan bahwa untuk nanti arus balik ini paling tinggi akan terjadi pada tanggal 6, 7 hingga 8 April 2025. Nah, sebenarnya pemirsa, kalau kita melihat banyak sekali para pemudik ini cenderung melakukan perjalanan ini ketika malam hari. Nah, di situ juga terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan kalau di malam hari. Dan tentunya dari pihak kepolisian kalau memberikan datanya juga ada baiknya jika ingin terbilang lancar perjalanannya bisa melakukan perjalanan ketika pagi hari, kemudian juga di siang hari, karena di situ terbilang longgar untuk pergerakan dari arus lalu lintas. Nah, untuk hari ini juga per 3 April 2025 tentunya dari pihak Jasa Marga juga memberikan diskon tarif potongan tol yakni sebesar 20%. Ini berlaku dari pukul 5 pagi nanti sampai juga berakhir di pukul 5 pagi dan berakhir pada tanggal 5 April. Kemudian nanti akan dimulai lagi pada tanggal 8 April hingga 10 April selama arus balik, dan juga ini sama waktunya dari pukul 5 pagi hingga pukul 5 pagi lagi berakhir. Jadi agar dimanfaatkan para pemudik dalam melakukan perjalanan mudik ini. Dan utamanya dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, kadang hujan, kadang juga panas, ini diharapkan dari para pemudik agar menjaga kondisi tubuhnya dalam keadaan fit agar ketika nanti melakukan perjalanan ke arah Jakarta ataupun kembali ke tempat tujuan ini dengan selamat tentunya dan bisa melakukan aktivitas dengan lancar. Seperti itu. Kembali ke Anda Arlista dan juga Togi. Baik, terima kasih Esa Ambarita atas informasinya melaporkan langsung dari Gerbang Tol Kalikangkung, Jawa Tengah. Dan sebelumnya ada Irfan Hardiansyah di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan dan salam sehat. Ya, pemirsa, selain membawa anggota keluarga, ini rombongan pemudik asal Kuningan turut membawa hewan ternaknya ke kampung halamannya di Indramayu, Jawa Barat. Ya, ini menariknya, rombongan pemudik ini sengaja membawa 2 ternak kambing kesayangannya agar tidak hilang dicuri. Selalu ada cerita unik dari mudik Lebaran. Rombongan pemudik ini melakukan perjalanan dari Kuningan ke Indramayu dengan membawa serta hewan ternak berupa 2 ekor kambing menggunakan mobil bak terbuka. Alasannya, selama ditinggal mudik, tidak ada yang mengurus dan memberi makan kedua kambing tersebut. Ditambah lagi mereka khawatir jika ditinggal 2 kambing kesayangan mereka akan hilang dicuri atau mati. 2 kambing doang? 2 kambing aja. Nanti di Indramayu sengaja dipelihara lagi apa gimana? Rencana kalau dipelihara untuk akekah. Oh, akekah ada gitu. Animal. Untuk akekah. Apakah nggak bau apa gimana gitu, Mas? Enggak juga sih, soalnya udah dikarungin di belakang. Selain jadi aman, menurut Saiful Rohim, 2 ekor kambing ini akan dipelihara dan nantinya dijual di Indramayu karena harga jualnya lebih mahal dibandingkan di Kuningan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ya, ini unik ya. Takut dicuri jadinya. Iya, lucu juga ya. Bawa mudik ke bener. Tapi kalau biasanya hewan peliharaan itu binatangnya itu kayak anjing, kucing. Tapi ini kambing. Kambing. Terus tapi kalau tadi kambing kayak lagi pakai pampers ya. Oh iya benar. Dikarungin ininya, bagian bokongnya ya. Biar pupnya nggak kemana-mana. Jadi kalau udah pup jadi kayak anak bayi ya. Untuk karungnya diganti. Kamu termasuk orang yang ini nggak sih kalau seandainya mudik atau enggak mungkin traveling bawa hewan peliharaannya? Enggak, karena hewan peliharaan aku adalah lele. Salah, enggak punya hewan peliharaan. Kita informasi selanjutnya saja, Togi. Ya pemirsa, libur cuti bersama Lebaran, masyarakat menghabiskan waktu dengan mengunjungi sejumlah tempat wisata. Ya, seperti di Pantai Pangandaran, Jawa Barat dan Pantai Carita, Pandeglang, Banten yang masih menjadi favorit tujuan wisatawan. Menghabiskan waktu libur Lebaran, para wisatawan memenuhi Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Pantai Pangandaran masih menjadi tujuan wisatawan
karena tempatnya yang nyaman dan asik. Selain bisa berenang, bermain pasir, pengunjung juga bisa menaiki perahu bersama keluarga. Pada hari pertama Lebaran saja, lebih dari 14.000 wisatawan memenuhi Pantai Pangandaran. Liburan Lebaran. Kenapa lebih memilih di hari pertama libur? Soalnya besoknya lagi kerja, jadi mulai sibuk. Selain rekayasa arus lalu lintas, untuk mengantisipasi kepadatan pengunjung, Pantai Pangandaran juga menambah petugas jaga sekaligus gate tambahan. Curah hujan tinggi tidak menyurutkan niat pengunjung untuk berwisata ke Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Pada libur kedua Lebaran, para wisatawan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa tumpah ruah di bibir pantai. Lebih enak pantainya, banyak ombaknya, banyak pasirnya. Terus ini kan cuaca hujan, Bu. Ini takut nggak, Bu? Enggak, saya sih enggak. Udah biasa kesini. Pilihannya Carita. Oke. Dalam sehari saja sudah lebih dari 10.000 pengunjung yang mengunjungi Pantai Carita. Diperkirakan kunjungan wisatawan akan terus meningkat hingga 6 April mendatang. Tim Liputan A-News melaporkan. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Anies Today bersama saya Arlis Tadi dan Togi Sinaga. Pemirsa, memasuki momen arus balik Lebaran 2025. Lalu lintas di kilometer 62 tol Jakarta Cikampek ramai lancar. Pemirsa, arus lalu lintas di kilometer 62 pagi ini terpantau ramai lancar yang didominasi kendaraan pribadi. Belum ada antrian kendaraan di akses masuk rest area KM 62 arah Jakarta pada pagi hari ini, dan diperkirakan puncak arus balik akan terjadi pada 6 dan 7 April 2025. Diprediksi lebih dari 100.000 kendaraan akan melintas dalam puncak arus balik ini. Sejumlah rekayasa lalu lintas mulai dari one way hingga kontraflow akan diberlakukan mulai 3 hingga 7 April secara situasional. Dan bisa untuk mengetahui informasi terkini arus balik Lebaran 2025, kami sudah terhubung dengan Camar Haenda di Gerbang Tol Cikatama dan Amrina Rida di Tol Jakarta Cikampek KM 62. Dan kita sapa terlebih dahulu Camar Haenda yang ada di Gerbang Tol Cikatama. Selamat pagi Camar, apakah sudah ada peningkatan arus kendaraan di Gerbang Tol Cikatama pada pagi hari ini? Ya, selamat pagi Togi, Arlista dan juga pemirsa. Untuk situasi pada pagi hari ini, meskipun belum terjadi peningkatan yang cukup signifikan, namun data dari Jasa Marga menyebutkan ada sebanyak 44.000 kendaraan yang melintas menuju ke arah Jakarta, sementara menuju ke Trans Jawa dari Jakarta ini 40.000. Artinya ada selisih 4.000 saja, namun meski begitu lebih banyak masyarakat yang sudah memilih untuk arus balik ataupun juga pulang ke rumahnya di hari ini. Nah, kita akan memantau bersama situasi dan kondisi dari pantauan udara. Arlista, Togi dan juga pemirsa, di kedua arahnya ini sekali lagi terpantau ramai lancar dan cenderung masih sama seperti hari kemarin. Meskipun hari ini direncanakan akan ada sistem kontraflow yang diberlakukan secara situasional. Kemarin Togi dan juga Arlista, di ruas yang Anda saksikan saat ini telah diberlakukan sistem kontraflow dari kilometer 47 sampai dengan 55, namun dihentikan pada pukul 9 malam tadi karena diskresi yang dilakukan oleh Korlantas Polri melihat dari intensitas kendaraan yang kurang dari 5.500 per jamnya. Nah, hari ini juga disediakan sebanyak 30 gardu. Kalau kemarin hanya 22 gardu, saat ini disiapkan di Gerbang Tol Cikampek Utama 30 gardu, 19 gardu tol menuju ke arah Jakarta untuk mengakomodir arus balik mudik 2025. Sementara dari arah Trans Jawa ini menuju ke timur dari Jakarta ini hanya 11 gardu. Nah, mengapa antisipasi dilakukan untuk 30 gardu tol ini? Mengingat rencananya hari ini akan ada diskusi yang dilakukan dan juga meskipun masih 2 hari lagi menuju ke puncak dari arus balik yakni pada 6 April 2025, namun skemanya sudah akan dilakukan pada hari ini. Total ada sebanyak 2,1 juta kendaraan
yang sudah melintas di gerbang tol 4 gerbang tol utama, dan lebih dari 700.000 diantaranya menggunakan gerbang tol Cikampek Utama. Artinya kalau kita hitung dari 10 hari menjelang Lebaran dan juga 2 hari setelah Lebaran, ini ada peningkatan sekitar 140% dibandingkan dengan hari biasa. Terdapat 2 fokus gerbang tol yang saat ini menjadi hal yang sangat diperhatikan, yakni gerbang tol Cikampek Utama dan juga Kali Kangkung. Karena diskresinya serta intensitas kendaraan akan cukup tinggi di momen-momen menjelang berakhirnya libur panjang tahun ini. Dan untuk fokus dari gerbang tol tersebut ada jalur fungsional Jakarta Cikampek 2 Selatan, yakni dari arah Sadang dan juga Bojongmangu, yang sudah diberlakukan sejak malam kemarin pada pukul 9. Kemudian juga terdapat 47 tim layanan preservasi jalan dan nantinya akan melakukan monitoring di sejumlah titik untuk melihat apakah layak untuk dijadikan ataupun juga diberlakukan sistem kontraflow ataupun tidak. Saat ini bagi Anda yang akan menuju ke arah Jakarta, ini adalah momen yang sangat tepat. Tadi sekitar 1 jam yang lalu, pihak dari Jasa Marga ini memberikan pesan kepada para pemudik untuk bisa pulang lebih awal, yakni pada hari ini, dikarenakan diskon tarif tol sudah berlaku sebesar 20% dari hari ini hingga dengan 5 April 2025. Dan Anda cukup melakukan tap in serta tap out dengan e-money yang sama atau kartu e-money yang sama, sehingga nanti bisa terdaftar dan juga masuk ke dalam sistem. Dan bagi Anda yang ingin beristirahat, seperti yang tadi disampaikan, ada di kilometer 62, dan apabila penuh, Anda bisa memarkirkan kendaraan Anda di jalur arteri, kemudian kembali lagi ke jalur tol tanpa biaya tambahan. Arlista dan juga Togi. Baik, terima kasih banyak informasinya Camar Henda langsung dari gerbang tol Cikatama. Sekarang kita akan beralih ke Amrina Rida di tol Jakarta Cikampek KM 62. Amrina, kondisi terkini di tol Jakarta Cikampek di kilometer 62 saat ini seperti apa? Iya, Alista, kalau kami memantau untuk situasi arus lalu lintas di KM 62 Jalan Tol Jakarta Cikampek sejak dini hari tadi, ini nampaknya sekarang cukup ramai, lancar, dan juga sangat kondusif, Alista dan juga pemirsa. Kalau kami melihat begitu ya, sekarang ini memang kendaraan bisa melintas dengan normal, bahkan kecepatannya hingga maksimal di angka 80 km per jamnya. Dan ini juga terlihat dari 2 arah, baik itu dari Cikampek menuju ke arah Jakarta, ataupun juga dari arah sebaliknya, yakni dari arah Jakarta menuju ke arah Cikampek. Nah, lalu juga terkait dengan arus balik begitu, Alista dan juga pemirsa, bahwa sebenarnya kalau kita memantau dari kemarin malam, ini nampaknya untuk arus balik dari Lebaran 2025 sudah mulai terlihat. Karena untuk kemarin malam, ini sempat terjadi adanya peningkatan kendaraan yang melintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek KM 62 berada di angka 1.500 kendaraan per jamnya. Ini memang kemarin malam cukup tinggi ataupun juga lebih tinggi dibandingkan hari-hari biasa, karena hari-hari biasa berada di angka 700 hingga 900 kendaraan per jamnya. Tapi kalau kita lihat sekarang, sepertinya untuk kendaraan yang melintas tidak seramai kemarin. Ini kita bisa melihat dari visual yang ditampilkan oleh juru kamera kami Aris Setiawan, bahwa sekarang nampaknya memang tidak cukup padat. Lalu juga kendaraan bisa melintas dengan normal dan didominasi oleh kendaraan pribadi. Tentunya kami tadi juga melihat bahwa kendaraan yang melintas ini rata-rata berplat nomor polisi B, artinya mereka berasal dari Jabodetabek. Ini kita bisa melihat juga meskipun sekarang situasinya tidak padat, namun sebenarnya kalau dibandingkan dengan waktu-waktu sebelum Lebaran, untuk arus lalu lintas dari Cikampek menuju ke arah Jakarta ini sekarang cukup sedikit lebih ramai dibandingkan ketika sebelum Lebaran. Karena sebelum Lebaran ini justru yang ramai adalah menuju ke arah Cikampek, sedangkan ke yang arah Jakarta ini sebelum Lebaran cukup lengang sekali. Sementara sekarang sudah mulai terlihat adanya keramaian kendaraan di sini. Nah, untuk puncak arus balik sendiri, Alista, tentunya kita semua tahu akan diprediksi terjadi pada tanggal 6 hingga 7 April 2025, dan diprediksi bahwa nanti akan terjadi kurang lebih adanya lebih dari 100.000 kendaraan yang akan melintas dan akan diberlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow dari KM 70 ke KM 47. Alista. Terima kasih banyak informasinya Amrina Rida dari tol Jakarta Cikampek kilometer 62, dan sebelumnya ada Camar Henda di gerbang tol Cikatama. Selamat kembali bertugas teman-teman, jaga kesehatan.